Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Aryo Motovlog. Orderan pertama pagi hari tanggal 2 Januari ya. Mari kita kerjakan. Ini di jalan Bali, belok ke kiri gang kereta Soto Limo. Tuh kalau dari jalan Bali belok ke kiri, lebih tepatnya di kiri jalan Soto Limo. Tuh ongkirnya lumayan 11.000, tapi pembayarannya yang saya kurang suka. Bukan kurang suka, sangat tidak suka sih. Pembayaran tunai, lagi-lagi tunai. Dari sini ya, ini belok kiri di gang kereta. Setelah mobil ini loh, belok kiri. Nah, belok ke kiri. Kono mau apa kok ya, ini benar toh, sudah sampai. Kita tunggu, kita kerjakan dulu orderannya. Bu, ini ya warung Soto Limo. Untuk menunya bisa kalian lihat di video ini. Untuk tempatnya lebih tepat di depan bengkel salon mobil Surya Indah. Sebelahnya adalah kos-kosan. Oke, untuk videonya kita potong di sini dulu, dilanjut nanti setelah siap pengantarannya. Oke, saatnya pengantaran. Tuh menu sudah kita ambil, sudah jadi. Saatnya sekarang mengantar. Nah, kembali ke studi kasus ya. Kita kembali ke studi kasus. Kasus yang terjadi hari ini itu adalah terburu-buru. Terburu-buru ini dalam artian cukup luas ya, nggak bisa kita persempit, langsung aja kita perluas untuk artinya. Jadi banyak dan cukup lumayan sering terjadi itu, baik offline maupun online. Ada pembeli
atau penumpang yang mengkondisikan dirinya itu tergesa-gesa, terburu-buru, dan meminta untuk driver untuk juga memposisikan diri seperti beliau. Nah, ini ya, untuk dari pandangan manapun dan dari pihak Grab pun tidak menganjurkan untuk dituruti. Karena apa? Karena tindakan tergesa-gesa itu nggak akan berakhir baik. Ya, misal contoh dalam hal memasak itu butuh waktu dan ketelitian dalam memasak. Kita sudah teliti dalam penempatan bahan dan pemilihan bahan, tapi dalam hal waktu memasak kalau kita kurang teliti alias terburu-buru, itu tidak akan memenuhi standar matang sempurna. No, sir. Bahkan bisa terjadi gosong atau juga bisa terjadi kurang matang. Itu dalam standar memasak. Dalam standar berkendara, saat kita berangkat dengan buru-buru, misalnya untuk driver, ya, driver online ya. Halo, nggih. Lah, nggih. Ya niki kula balik mriku, Bu. Pun mboten sah. Mumpung terdereng tebih niki kok. Nggih. Nah, kembali lagi kita ambil yang tertinggal. Untung aja yang tertinggal bukan rasa ini. Ya. Jadi kembali ke pokok pembahasan ya. Jadi tadi saya bilang sampai ke driver ya. Jadi untuk hanya sekedar ingin memenuhi permintaan penumpang yang lagi terburu-buru, penumpang itu tidak akan peduli alasan apapun yang akan kita ajukan, karena itu emang yang dikondisikan oleh dirinya sendiri. Dia terburu-buru. Itu untuk buat saya itu saya anggap sebagai bukan penumpang yang baik, yaitu penumpang yang merugikan buat driver maupun dirinya sendiri. Karena apa, dengan kondisi terburu-buru seperti itu dan kita diminta untuk segera cepat datang, itu resikonya bila mana kita terjadi kecelakaan di jalan karena orderan tersebut. Mereka itu nggak mau tahu, Pak. Nggak mau tahu apa yang akan terjadi pada kita, dan juga nggak akan ikut membantu kita dalam keadaan tersebut. Jadi ya kita yang bisa menjaga diri kita sendiri dan kontrol diri. Pun buatan apa-apa, makanya kan kadek wau buatan keseso. Nah, itu untuk di posisi driver ya. Jadi kita yang harus menjaga keselamatan diri kita sendiri dalam berkendara di jalan.
karena biar bagaimanapun pemesan itu tidak mau peduli dan tidak akan ikut campur kendala kita di lapangan. Kalau kita terjadi kecelakaan di jalan, selama kita belum membawa dia nggak akan ikut campur, Pak. Itu pasti. Dan dia pun, bagi dia itu malah memperlambat waktu dia, malah membuat dia semakin terjepit waktu. Ya. Kalau untuk pemesan yang budiman, buat pemesan yang budiman, mereka akan sadar diri kalau mereka itu jam kerjanya sejam sekian, mereka pasti akan mengukur berapa lama waktu dia untuk mandi, masak dan sarapan, dan berapa lama dia dalam perjalanan. Itu pasti akan diakumulasi sebelum dia berangkat jauh-jauh hari. Apalagi itu sebuah rutinitas, itu pasti sudah terplanning dengan rapi. Nah, untuk food ya, untuk pedagang itu kejadiannya seperti ibunya ini tadi, karena terburu-buru pasti akan ada salah satu menu yang tertinggal, itu pasti, atau pemaksaan siap untuk salah satu menu yang sebenarnya belum siap. Itu sangat beresiko sekali buat resto tersebut maupun buat drivernya, karena pasti akan terjadi bintang yang rendah. Ingat, satu kali lagi yang perlu diingat, untuk pemesan itu nggak akan peduli apa yang terjadi kendala di lapangan, mereka nggak akan peduli. Mereka nggak akan peduli kendala kita di lapangan mau apa dan apa, mereka nggak akan peduli. Kalau kita orderan terlambat, pasti mereka nggak akan segan-segan untuk mengasih kita bintang yang buruk. Ya. Untuk pemesan yang budiman, sekali lagi untuk pemesan yang budiman pasti sudah sadar diri, planning. Apalagi perempuan pasti tahulah, paling nggak tahulah kalau memasak itu butuh waktu dan nggak gampang. Walaupun sepintar apapun dia memasak, seprofesional apapun dia memasak, itu malah mereka akan lebih rendah hati, rendah diri. Dan pemesan yang budiman itu kalau mereka nggak suka atas pelayanan kita, mereka itu bukan memberi kita bintang yang rendah atau menurunkan bintang kita, tapi lebih memilih untuk tidak memberikan bintang sama sekali atau tidak memberikan penilaian sama sekali, sehingga tidak menghalangi rezeki kita. Gitu. Jadi untuk baik yang mendengar ini video kali ini, yang menyimak video kali ini, entah Anda memposisikan diri sebagai pemesan ataupun driver, saran saya kembali lagi seperti video yang kemarin ya, telitilah sebelum mengorder dan telitilah sebelum menjalankan orderan. Pastikan kalau orderan yang kita terima itu aman buat diri kita sendiri, aman untuk driver itu dalam artian bukan order fiktif dan juga bukan order yang meresikokan diri sendiri, karena di jalan apalagi bersepeda motor, nyawa kita itu bagai di ujung tanduk ya. Beda kalau kita mengendarai mobil. Kalau kita mengendarai mobil, selama lawan kita bukan kendaraan besar juga, mobil atau truk atau tronton,
Kalau yang kita lawan itu hanya sepeda motor atau sepeda, mobil itu lebih aman, lebih terjamin lah untuk keamanan drivernya. Karena apa? Untuk mobil-mobil yang sekarang itu sudah ada SRS airbag. Kalau terjadi kecelakaan, itu bisa memposisikan pengemudi dalam kondisi aman dari benturan. Weh, wes musim Surikaya, Pak no. Nah, itu untuk studi kasus kita kali ini ya. Jadi harap dicamkan baik-baik untuk driver yang profesional pasti akan bertindak secara profesional. Penumpang yang budiman, pemesan yang budiman, pasti sebelum memesan akan lebih teliti dalam menempatkan jarinya. Jadi sekian dulu untuk apa yang bisa kita bahas di studi kasus kali ini, dan sebentar lagi saya akan sampai di tujuan. Belok kiri ikuti isyarat lampu merah. Berhenti dulu. Wih, lumayan jauh ternyata. Munggut 3 menit lagi. Semangat. Oke, hijau lanjut. Dan kembali ke info update Kota Madiun ya mengenai COVID-19. Jadi untuk tadi itu saya sedikit mendengar cuitan dari rekan driver dari Gojek. Itu tadi ada yang menyatakan kalau pasar tutup. Bukan ya, pasar besar itu nggak tutup. Pasar besar masih buka dengan mode COVID-19. Kenapa saya sebut mode COVID-19? Karena buka pasar sekarang saat ini kondisinya diatur. Kita belok ke kanan. Bukaan pasar untuk saat ini kondisinya diatur mulai besok ya, berlaku mulai besok. Jadi ada beberapa hari yang untuk khusus pedagangnya hanya untuk pedagang area Kota Madiun. Yang dari luar Kota Madiun dilarang untuk berjualan terlebih dahulu. Jadi untuk sementara waktu seperti itu. Terus di hari selanjutnya, untuk beberapa hari selanjutnya itu kondisinya pedagang dari luar Kota Madiun diizinkan untuk masuk dan berjualan di pasar besar Kota Madiun. Lalu lanjut setelah itu selesai, statusnya dikondisikan seperti semula, normal ya. Jadi semua pedagang boleh berjualan dengan normal ya. Dan untuk aturan tersebut bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari kondisi di lapangan, seberapa besar resiko persebaran COVID saat ini di pasar besar Kota Madiun.
Oke, kita sudah sampai. Belok ke kanan di sini. Tingkat mana lo? Nggak ada tingkat yang gini. Oh iki bener. Satu kurang 4.500. Uang pasai. Terima kasih.